Halo teman-teman, balik lagi di pembahasan soal kimia. Kali ini kita akan bahas soal tentang stoikiometri. Silikon karbida atau karborundum dapat diperoleh dengan mereaksikan SiO2 dengan karbon pada temperatur tinggi menurut reaksi. Nah, reaksinya sudah ada ya. Kemudian jika 6 gram karbon direaksikan dengan 12 gram SiO2 menghasilkan 5 gram karborundum, maka persentase hasil reaksi tersebut adalah, di situ ada ARSI, O, dan C-nya masing-masing. Nah, jadi data yang ada adalah 6 gram karbon direaksikan dengan 12 gram SiO2 menghasilkan 5 gram karborundum. Di mana karborundum itu yang mana sih? Itu adalah silikon karbida, yaitu SiC. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah ini karborundumnya ya, ini adalah hasilnya. Nah, kemudian yang ditanyakan itu adalah persentase hasil reaksi tersebut adalah berapa. Nah, ketika ditanyakan tentang persentase hasil reaksi, nah itu berarti kita harus melakukan perbandingan antara gram percobaan dibandingkan dengan gram secara teoritis dikali 100. Oke, jadi data yang ada di soal itu adalah data percobaan. Kalau kita uraikan lagi reaksinya, kita tulis lagi reaksinya 2C tambah SiO2 menjadi SiC ditambah CO2. Di situ sudah ada data bahwa yang direaksikan itu adalah 6 gram C atau 6 gram karbon dan juga ada 12 gram SiO2 menghasilkan 5 gram SiC atau karborundum. Nah, ini artinya 5 gram SiC itu adalah gram percobaan. Jadi dari percobaan dia mendapatkan 5 gram. Nah, kita cari nih gram teoritisnya berapa. Jadi kita bandingkan, sebenarnya benar gak sih secara teori tuh gram yang harus kita dapatkan itu adalah 5 gram. Apakah harusnya kurang ataukah lebih gitu. Nah, caranya gimana untuk mencari gram teoritisnya? Jadi nanti lihat dari data-data yang ada, karbon dan SiO2-nya bisa kalian cari molnya dulu. Ya, bisa kalian cari molnya dulu. Nah, di mana mol itu adalah gram per AR untuk karbon ya. 6 per ARC-nya adalah 12, 6 per 12, jadi didapatkan molnya 0,5 mol. Sementara SiO2 molnya sama dengan gram per mr, berarti nanti 12 per mr-nya kita hitung sama-sama. Di situ udah ada ARSI 28, O 16. Berarti 28 ditambah karena O-nya ada 2, berarti 16 kali 2 ya, 32. Berarti ini 12 per 60 didapatkan molnya 0,2 mol. Nah, kalau udah dapat mol SiO2 dan C-nya, nanti kalian tentukan dulu yang mana nih yang jadi reaksi pembatas. Ya, caranya jangan lupa kalian tinggal lihat mol yang lebih kecil, berarti nanti mol yang lebih kecil itu adalah 0,2 ya. Iya, mol yang lebih kecil itu adalah yang 0,2, berarti ini adalah reaksi pembatasnya. SiO2 adalah reaksi pembatasnya. Nah, kalau udah dapat reaksi pembatasnya, nanti kalian bisa langsung mencari mol dari si SiC secara teoritisnya itu berapa gitu ya. Mol SiC-nya berarti tinggal pakai perbandingan koefisien. Jangan lupa koefisien dari SiC dulu, 1 per 1 kali 0,2. Kalau misalnya ada yang masih bingung, satu yang atas itu adalah koefisien dari SiC, satu yang bawah itu adalah koefisien dari reaksi pembatasnya, di mana reaksi pembatasnya itu adalah SiO2 ya, dikali dengan mol dari reaksi pembatas. Dapatkanlah ini mol dari SiO2-nya ya. Jadi hasilnya adalah 0,2 mol.
untuk SiC. Nah, molnya SiC udah ada, berarti kita tinggal cari gram SiC. Nanti gram SiC yang kita dapatkan berarti itu adalah gram percobaan. Ya, rumusnya sama, N sama dengan gram per mR, berarti nanti gramnya sama dengan N dikali mR. 0,2 dikali mR dari SiC, kalian bisa hitung lagi, ARSI-nya 28, C-nya 12, berarti 28 ditambah 12 jadinya 40. Berarti nanti 0,2 dikali 40 sama dengan 8 gram. Nah, oke, jadi 8 gram ini adalah gram secara teoritis. Harusnya kalau kalian ngereaksiin 6 gram C dan 12 gram SiO2, didapatkannya adalah 8 gram SiC. Langsung masuk ke persentase percobaan per teoritis dikali 100. Tadi percobaan yang didapat adalah 5 gram, per teoritisnya 8 gram dikali dengan 100. Nah, tinggal dihitung, berarti ini dapatnya adalah sebesar 62,5%. Nah, ini adalah persentase hasil reaksinya, ya, atau kemurnian dari hasil reaksi, yaitu 62,5. Ini adalah jawabannya. Terima kasih. Halo Sobat SG, selamat datang di channel YouTube Bimbel SG yang setia memberikan tips mengerjakan soal-soal UNBK. Pada video pembahasan kali ini, soal yang akan kita bahas bersama-sama berkaitan dengan materi stokiometri. Diikuti ya video sampai akhir dan setelah menyimak, yuk kita baca dulu soalnya. Suatu logam bervalensi 2 membentuk senyawa karbonat stabil dengan rumus LCO3. Jika senyawa tersebut dipanaskan, akan dihasilkan padatan LO dan gas karbon dioksida. Jika 25 gram LCO3 dipanaskan dan berat akhirnya berkurang 11 gram, maka massa atom relatif dari L adalah, yang jadi pertanyaan adalah AR dari unsur L ini berapa? Nah, pertama-tama untuk memudahkan kita buat dulu ya persamaan reaksinya. Ini ada LCO3 dipanaskan. Dipanaskan itu bukan dikasih oksigen ya, itu kebakaran. Nah, dipanaskannya mengurai menjadi LO ditambah dengan CO2. Oke. Nah, di sini masanya masing-masing ada nih. Massa awalnya kan 25 gram ya. Kemudian dipanaskan sehingga berat akhirnya berkurang 11 gram, berarti kan tinggal 14 gram ya. 11 gram tadi berarti punyanya si karbon dioksida. Nah, dari sini untuk mencari ARL tentunya lewat MR ya, bisa dari MR-nya LCO3 ataupun MR-nya LO. Nah, langkah pertama tentunya kita mencari mol. Mol siapa? Nah, di sini mol yang bisa dicari adalah molnya CO2. Gitu ya. Jadi mol CO2 nih, tapi sebelumnya teman-teman pastikan reaksinya udah setara. Kalau setara, kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, cari dulu nih molnya si CO2 dengan rumus massa dibagi MR 11 per MR-nya. Karbon 12 ditambah oksigen 16 P2 32 44 ya. Berarti kan setara dengan 1/4 mol. Nah, dari sini teman-teman, kita langsung bandingkan nih. Dengan siapa? Bisa dengan molnya LO ataupun molnya LCO3. Jadi, boleh dibandingkan dengan siapa aja. Nah, di sini kakak ngebandinginnya antara LO dengan CO2. Nah, berhubung di sini koefisiennya itu sama, berarti otomatis molnya si LO juga sama ya, yaitu 1/4 mol juga. Karena koefisiennya sama. Nah, dari sini kita cari MR-nya. MR dari LO. Rumus MR berarti tinggal dibalik ya. Jadinya massa dibagi dengan mol. Massanya LO tentunya dibagi dengan molnya LO. Kita substitusi sekarang. Massanya LO tadi 14 gram. Dibagi dengan molnya LO 1/4 mol.
Samanya dengan 14 dikali 4 ya. Berarti kan 56. Oke, dapat nih MR-nya. Nah, lantas kan yang namanya MR itu kan gabungan antara AR ya. Berarti MR-nya LO gabungan antara AR-nya L ditambah AR-nya O. Nah, MR-nya 56, berarti ARL ditambah ARO-nya 16. Maka nilai dari ARL 56 dikurang 16 setara dengan 40. Wah, ini perlu dikoreksi ya. Harusnya jawabannya ini 40 nih, teman-teman. Nah, maka di sini jawabannya nih ganti nih. Yang langsung aja nih diubah jadi 40. Kalau 56 tuh baru MR-nya aja ya. Ini jadi 40 di sini. Nah, atau kalau buat opsi baru deh di sini. Opsinya yang F. Nah, ini 40. Jadi yang ini ya jawabannya. Bagaimana, teman-teman? Mudah ya pengerjaannya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk like dan juga subscribe channel YouTube dari Bimbel Salemba Group. Dan kalian juga bisa kok request materi yang akan dibahas pada video selanjutnya. Sampai ketemu ya. Dadah. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, sobat!